Halo kawan semua, apa kabar? Admin doakan kalian semua baik-baik saja. Baiklah, kali ini admin akan membawakan sebuah alur film yang sangat apik. Menceritakan tentang seorang binaraga wanita yang sangat berambisi untuk memenangkan final binaraga. Namun kesinggahannya sebulan sebelumnya membawanya ke dalam masalah besar. Nah, bagaimana kisah serunya? Mari kita saksikan. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah kota kecil dengan tempat gym satu-satunya di sana, di mana kita bisa melihat banyak pria dan wanita sedang berolahraga dan melatih kekuatan tubuh mereka. Setelah itu kita diperlihatkan tokoh utama kita yang kini sedang membersihkan toilet yang mampet di tempat gym itu. Namanya kita sebut saja Louis. Lalu dari belakangnya datanglah seorang wanita yang sepertinya punya hubungan dengannya dan mengajaknya keluar yang bernama Daisy. Namun karena ia sibuk ia pun menolaknya. Setelah jam buka berakhir, ia pun menutup tempat gymnya dan pulang. Kini Kia beralih ke tempat lain, di mana seorang pria dan wanita kini sedang berolahraga di sebuah mobil. Dan setelah olahraga itu selesai lalu si pria pun memberikan kartu namanya dan menjanjikan bertemu lagi dengannya untuk membantunya mendapatkan pekerjaan di tempat kerjanya. Lalu ia pun meninggalkan wanita itu. Dan itulah tokoh utama kedua kita. Kita sebut saja namanya Jessie. Berikutnya kita beralih lagi ke tokoh utama kita, sebelum berangkat ke gym. Ia mendatangi rumah kakak perempuannya untuk mengantar anak-anak mereka pergi ke sekolah. Di sana ia juga bertemu laki-laki tadi malam yang bermain olahraga dengan Jessie yang ternyata adalah kakak iparnya. Kemudian adegan berpindah lagi ke tokoh kedua kita Jessie. Setelah waktu yang disepakati datang, ia pun mendatang tempat kerja kakak iparnya Louis. Sebuah lokasi tempat latihan tembak yang merupakan milik mertuanya dan juga merupakan ayah dari Louis. Jessie pun diterima bekerja di sana sebagai pelayan bar milik ayahnya Louis yang berada di sana. Ia pun pergi ke tempat gym untuk melatih kekuatannya di sana yang ternyata kini ia datang ke tempat gym yang dikelola Louis. Melihat kedatangan seorang wanita asing cantik, tinggi dan berotot, Louis yang ternyata adalah seorang lesbi pun merasa tertarik dengannya. Dan ketika jam buka habis ia pun menutup tempat itu. Namun ia tidak segera pulang melainkan menunggu Jessie keluar. Dan setelah ia keluar dan sedikit mengobrol tiba-tiba dua orang pria datang dan menggoda Louis dan Jessie. Jessie yang tak terima langsung memukul pria itu dan ia pun membalas memukul Jessie. Untung saja Louis cepat membawa Jessie pergi ke dalam sebelum keadaan berlanjut. Lalu ia pun memberikan es untuk Jessie yang sedikit lebam di pipinya. Semakin lama Louis melihat Jessie, ternyata ia semakin menyukainya. Mereka pun mengobrol dan akhirnya Louis mengetahui kalau Jessie ternyata baru datang dari Oklahoma yang singgah di kota itu sebelum mengikuti final kompetisi binaraga di kota Vegas. Jessie juga belum memiliki tempat tinggal. Louis juga memperlihatkan obat dan memberikan obat steroid peningkat kekuatan tubuh kepadanya secara gratis. Dan setelah itu keduanya pun berolahraga sampai pagi dan akhirnya Jessie pun menginap di sana. Keesokan paginya, mereka terbangun lalu sarapan dan mengobrol. Jessie mengatakan bahwa kalau diizinkan sebelum mendapatkan tempat tinggal ia ingin tinggal di sana beberapa hari. Dan Louis pun mengizinkannya. Jessie juga bercerita kalau kini ia akan berangkat kerja di tempat latihan menembak di belakang bukit. Louis yang mendengar ini pun merasa tidak setuju mengingat tempat itu adalah milik ayahnya dan hubungan mereka yang kurang harmonis. Namun akhirnya Louis pun membiarkannya. Sepulangnya dari bekerja sebagai pramusaji di bar ayahnya Louis. Jessie pun kadang memperagakan gaya-gaya binaraganya kepada Louis yang membuat Louis jatuh cinta padanya. Sehingga ia pun mengabaikan teman dekatnya Daisy sebelum kedatangan Jessie ke sana. Dan tak terasa kini mereka berdua pun saling jatuh cinta dan hari-hari mereka diisi dengan olahraga latihan dan kebahagiaan. Louis juga tak tanggung-tanggung kini ia mulai membeli dan memberikan steroidnya kepada Jessie untuk mempercepat perkembangan peningkatan massa ototnya. Kita juga diperlihatkan kini, ternyata ayahnya Louis bukan orang biasa. Ternyata di balik usahanya itu ia juga menjual senjata secara ilegal dan obat-obatan terlarang. Ayahnya Louis, yang pada suatu waktu melihat Jessie sedang berlatih binaraga juga mengajari Jessie di waktu istirahatnya cara menembak dan ternyata Jessie cepat menguasainya. Tak terasa waktu pun berlalu dengan cepat dan kini final kompetisi binaraga pun tinggal beberapa hari lagi. Oleh karena itu, Jessie pun mengajak Louis untuk ikut nanti dan melihatnya menang. Ia juga bercita-cita kalau menang nanti ia ingin pindah ke California, menjadi pelatih binaraga, memiliki rumah dekat pantai dan berenang di sana.
Dan pada suatu waktu kakaknya Louis mengajak mereka makan bersama. Ia juga membawa suaminya dan ketika melihat Jessie ia menjadi sangat canggung mengingat ia dengannya pernah berolahraga. Dan tanpa disengaja kakak perempuannya Louis pun menumpahkan makanan suaminya ke celananya yang membuatnya marah. Lantas ia pun pergi ke kamar mandi yang diikuti dengan Louis di belakangnya. Berdasarkan pengalamannya kakak iparnya temperamental. Jadi Louis pun memperingatkannya untuk jangan sampai ia menyakiti kakaknya. Merasa diancam, kakak iparnya pun menceritakan tentang Jessie yang pernah dikencaninya ketika ia baru tiba di kota itu karena menginginkan pekerjaan dan rela berolahraga dengannya demi mendapatkan kartu gym gratis. Setelah mendengar itu Louis pun merasa seperti disambar petir. Sepanjang perjalanan pulang pun ia mengacuhkan Jessie. Akhirnya setelah Jessie bertanya akhirnya mereka pun bertengkar. Jessie pun tersinggung dan keluar dari mobil. Louis pun akhirnya mengatakan bahwa kenapa ia mesti melakukan hubungan dengan kakak iparnya. Karena Louis sangat membencinya karena ia sering sekali menyakiti dan memukuli kakak perempuannya. Namun setelah itu Louis pun meminta Jessie masuk ke mobil ketika melihat sebuah mobil berhenti dan memperhatikan mereka. Setibanya di rumah kemarahan mereka berdua pun mereda dan kemudian keduanya berolahraga kembali seperti biasa. Keesokan paginya Louis dan Jessie dibangunkan oleh suara ding mereka. Dan setelah Louis mengangkat dan mendengarkan suara di seberang sana mereka langsung bergegas dan tiba di rumah sakit secepatnya. Rupanya kakak iparnya kini terbaring di rumah sakit dengan wajah bengkak yang parah. Louis pun sangat marah melihat ini. Ia sudah mengira ini pasti akan terjadi. Ayah Louis pun datang untuk menenangkannya. Namun Louis berpikir ayahnya dan kakak iparnya sama saja. Ia begitu membenci mereka. Karena ia tahu siapa mereka. Ketika ayahnya pergi ia melihat Jessie dan Louis lalu pergi dengan tatapan sinis. Jessie yang melihat Lucy sangat terpukul dan sedih tanpa bias melakukan apa-apa tiba-tiba saja darahnya mendidih. Dan ketika Louis tertidur ia pun mengambil kunci mobilnya dan pergi untuk mencari kakak iparnya Louis. Adegan beralih ketika malam tiba, kakak iparnya Louis pun masuk ke rumahnya dengan noda merah di tangan yang masih membekas setelah memukuli istrinya. Ia juga mendapat panggilan telepon dari mertuanya untuk segera menemuinya. Beberapa saat kemudian ia merasakan ada seseorang di rumah dan mencarinya. Dan benar saja, ketika ia melihat ke jendela luar dan berbalik ternyata Jessie sudah di sana dengan kemarahan yang memuncak lalu memukulnya dan menghantamkan mulutnya ke sudut meja hingga hancur yang membuatnya mati seketika. Kini adegan berpindah lagi ke rumah sakit. Louis yang terbangun karena dibangunkan keluarganya lainnya, berniat untuk pulang ketika ia mencari kunci mobilnya sudah tidak ada. Ia pun akhirnya pulang dengan naik taksi. Namun di perjalanan ia melihat mobilnya terparkir di seberang jalan rumah kakak iparnya dan ia pun berhenti dan pergi melihat mobilnya. Setelah tak menemukannya ia pun masuk ke rumah dan menemukan kakak iparnya yang tergeletak tak bernyawa dengan mulutnya yang hancur. Lalu ia pun mencari Jessie dan mendapatinya sedang termenung di kamar mandi. Lalu Jessie pun berkata bahwa ia telah memperbaiki keadaannya. Namun Louis kini malah khawatir akan terjadi sesuatu pada Jessie. Akhirnya setelah berpikir keras, ia dan Jessie pun membawa jasad kakak iparnya pergi dengan mobilnya. Namun sayang di tengah perjalanan mereka, ketika lampu merah menyala dan Louis yang berada di mobil depan menggunakan mobil kakak iparnya berhenti dikejutkan dengan kehadiran Jessie di sana. Namun setelah mengatakan beberapa alasan dan lampu hijau menyala kembali, Louis dan Jessie pun meninggalkannya yang sepertinya menaruh rasa curiga kepada mereka. Lalu Louis pun langsung pergi menuju ke sebuah jurang di mana ia dulu pernah membantu ayahnya membuang mayat-mayat saingan bisnisnya di sana. Sesampainya di sana ia langsung menyirami mobil kakak iparnya dan mendorong mobil yang berisi jasadnya ke jurang. Setelah itu melemparkan api yang membuat mobil itu langsung terbakar di bawah jurang. Setelah itu mereka kembali lagi ke rumahnya Louis. Setelah sampai di sana, Jessie yang mengajak Louis untuk pergi ke Vegas karena memang besok adalah hari kompetisinya ditolak Louis karena memang ia harus membereskan dan membersihkan rumah kakak iparnya dulu untuk menghilangkan jejak. Lalu ia pun meminta Jessie untuk tetap di rumah dulu sementara ia membereskan hal itu. Sementara Louis pergi dan membersihkan darah-darah yang terciprat di sana untuk menghilangkan jejak, Jessie kini yang mulai ketagihan dengan obat steroid untuk mempercepat masa otot kembali menyuntikkan obatnya dan mulai berlatih. Sedangkan Louis yang kini sudah selesai membersihkan semua ruangan pun dikagetkan dengan kedatangan ayahnya dan salah satu anak buahnya. Mereka berdua mencari kakak iparnya.
Namun setelah mencari dan mengetahui mobilnya tidak ada, mereka pun mengira ia telah pergi dan mereka pun meninggalkan Louis yang tengah bersembunyi di dalam lemari. Melihat mereka sudah pergi, ia pun langsung pulang dan tidak menemukan Jesse yang memang sedang berlatih di tempat gym. Ia juga semakin termotivasi ketika membaca kata-kata motivasi yang ditempel di sana dan menambahkan lagi dosis steroidnya. Sementara itu di tempat latihan tembak, seorang polisi yang merupakan kaki tangan ayahnya Louis melaporkan tentang penemuan mobil dan jasad kakak iparnya Louis yang terbakar. Malam harinya akhirnya Jesse pun pulang dengan setengah mabuk dari tempat gym akibat kebanyakan steroid yang disuntikannya. Melihatnya seperti itu, Louis pun sedikit marah. Dan untuk sementara waktu meminta Jesse untuk tinggal dulu dan jangan pergi ke Vegas. Mendengar ini Jesse pun marah dan langsung mengambil tasnya dan pergi ke Vegas dengan menumpang mobil yang hendak lewat ke Vegas. Keesokan harinya, dalam keadaan masih setengah mabuk, Jesse pun akhirnya tiba di Vegas di tempat kejuaraan binaraga yang selalu dinantikannya. Keesokan paginya di rumah sakit, kini Louis, ayahnya dan kakak perempuannya sedang merayakan ulang tahun salah satu anak dari kakaknya Louis. Kakak perempuannya pun menanyakan suaminya yang tidak hadir. Namun Louis mengatakan ia tidak tahu. Lalu ia pun keluar ruangan untuk mengambil minuman menghindari tatapan ayahnya yang curiga padanya. Dan benar saja tak berapa lama ayahnya pun menyusulnya dan mendesak Louis. Kemudian para polisi pun datang untuk mengabarkan kepada kakaknya Louis bahwa suaminya telah meninggal, yang membuat kakaknya Louis berteriak histeris. Kini kita kembali ke Jesse. Setelah tiba di sana dan melakukan pendaftaran, ia pun terlihat sedih karena ketidakhadiran Louis. Namun setelah menyuntikkan kembali steroid ke tubuhnya, tekadnya yang kuat akhirnya kembali. Dan tak berapa lama ia dan yang lainnya pun naik panggung. Mereka lalu menampilkan beberapa gerakan secara bersama-sama sebelum akhirnya dipanggil satu persatu. Namun sayang bagi Jesse, kini ia langsung dipanggil sebagai kontestan pertama. Dan ketika menampilkan gerakan-gerakan yang sudah ia persiapan dan mampu memukau penonton, tiba-tiba saja ia berhalusinasi akibat kelebihan dosis yang ia gunakan dan akhirnya muntah di tengah-tengah penampilannya. Melihat ini para peserta lainnya pun menertawakannya yang membuat Jesse sangat marah dan dalam keadaan tidak sadar ia pun memukuli salah satu kontestan lainnya yang menyebabkannya dibawa ke kantor polisi. Sementara itu berita kematian kakak iparnya Louis pun terdengar Daisy. Ia yang merupakan saksi terakhir melihat mobilnya dikendarai Lucy kini mengunjungi Lucy di rumahnya berniat memanfaatkannya untuk menekan dan mendekati Lucy kembali. Lucy pun berpikir keras untuk mengatasi Daisy yang kini mulai membahayakan. Dan di kantor polisi, kini Jesse pun diizinkan untuk menelpon seseorang yang bisa membebaskannya. Lalu ia pun menelpon rumahnya Louis, namun ternyata yang mengangkat adalah Daisy. Daisy pun mengatakan kepada Jesse untuk menjauhi Louis karena ia sudah tidak menyukai Jesse lagi. Setelah itu ia pun menelpon ayahnya Louis. Dan tak berapa lama, ayahnya Louis pun datang dan membebaskannya. Lalu ia pun dibawa ke rumah ayahnya Louis dan karena ayahnya Louis melihat Daisy mengetahui perihal pembunuhan menantunya yang akan membahayakannya juga, lalu ia pun menyuruh Jesse untuk membunuh Daisy. Keesokan harinya, ketika Lucy dan Daisy pulang dari makan siangnya dan hendak masuk ke rumah sebelum pergi ke rumah sakit menengok kakaknya, tiba-tiba Jesse datang dan melihat mereka berdua membuatnya patah hati dan langsung menembak Daisy. Daisy pun langsung jatuh bersimbah darah dan Jesse pun pergi. Jesse lalu menelpon ayahnya Louis bahwa ia telah melakukan tugasnya dan kini ayahnya Louis pun mengirim polisi ke rumahnya untuk menjebaknya. Namun Lucy yang merasa ada yang tidak beres begitu Jesse pergi, ia pun langsung membereskan semuanya dan menyembunyikan tubuh Daisy di belakang kursi sofanya. Dan ketika polisi datang dengan berpura-pura menanyainya tentang kakak iparnya, mereka juga menggeledah rumahnya namun mereka pun tidak menemukan apa-apa. Di lain tempat, kini Jesse yang telah menyelesaikan tugasnya kembali ke rumah ayahnya Louis yang kemudian malah memukulnya dan menahan Jesse. Lalu ia menelpon Louis agar ia kini mematuhi perintahnya dan mengancamnya akan membunuh Jesse yang kini ada di tangannya. Namun Louis yang kini sudah muak dan memang punya kartu truf juga di tangannya kini mengancam balik ayahnya dengan akan melaporkannya perihal berbagai pembunuhan yang ayahnya lakukan. Ayahnya pun sangat marah dan langsung mengirimkan seorang polisi yang merupakan tangan kanannya di kepolisian untuk membunuh Louis. Sedangkan Louis yang berada di rumahnya ketika mengetahui seseorang datang langsung mengambil senjata simpanannya dan terjadilah baku tembak. Alhasil polisi itu pun tertembak oleh tembakan acak Louis.
Setelah itu Louis pun mengambil pistol polisi tersebut lalu pergi dengan membawa kucingnya dan tubuh Daisy menuju rumah ayahnya untuk menyelamatkan Jesse. Setelah tiba di sana dan mencari sekeliling akhirnya ia pun menemukan Jesse yang terikat di gudang belakang. Setelah membebaskannya, Jesse kini malah lari dan menghindari Louis. Namun setelah penjelasan Louis yang dramatis akhirnya mereka pun kembali bersatu. Setelah itu, Louis pun menyuruh Jesse untuk bersembunyi sementara ia akan mengurus ayahnya. Lalu Louis pun kembali untuk mencari ayahnya. Namun sayang ayahnya terlebih dahulu menemukannya dan menembak kakinya Louis. Setelah itu mereka pun bertengkar dan saling menyalahkan. Dan ayahnya Louis juga menekan kakinya Louis yang terluka yang membuatnya menjerit kesakitan. Jeritan Louis juga didengar Jesse yang tiba-tiba saja membuat massa otot Jesse bermutasi karena steroid yang dikonsumsinya. Ia pun berubah menjadi raksasa dan pergi menyelamatkan Jesse. Ayahnya Louis yang hendak membunuh Louis dikagetkan dengan kedatangan Jesse. Jangankan dia, admin juga sendiri juga kaget. Kok bisa? Dengan tubuh raksasanya kini Jesse pun menangkap ayahnya Louis sebelum akhirnya ia tewas setelah ditembak oleh Louis. Setelah itu mereka pun pergi dengan mobilnya Louis sebelum para polisi datang. Di tengah perjalanan Louis menyadari bahwa Daisy masih hidup di bak truk meskipun lukanya hampir fatal. Dia lalu dengan acuh tak acuh mencekik Daisy sampai mati dan membuang tubuhnya di lapangan terdekat sementara Jesse masih tertidur dengan lelap di mobil. Tamat. Nah kawan semua, itulah alur film ini. Seru bukan? Semoga Anda semua terhibur dan semoga cerita yang admin bawakan dapat mengisi waktu luang Anda. Jangan lupa film admin selanjutnya. Dan kalau berkenan tolong bantu admin dengan menekan tombol subscribe, like dan komen saran. Sekian. Wassalam.